Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Kembali lagi di video pembelajaran bersama Kak Syara. Oke, jadi di video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama-sama materi akidah akhlak tentang akhlak terpuji. Tapi sebelum kita mulai ke pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita akan berjalan dengan lancar dan ilmu-ilmu yang adik dapatkan akan bermanfaat. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Kalau gitu kita langsung masuk aja ke materinya. Akhlak terpuji. Nah, sebelumnya kakak mau tanya nih, adik-adik udah tahu belum sih apa arti dari akhlak terpuji itu? Ya, jadi akhlak terpuji itu merupakan segala perbuatan baik itu sikap ataupun ucapan yang sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di negara kita. Nah, akhlak terpuji itu juga merupakan salah satu perbuatan yang sangat disukai oleh Allah. Allah sangat menyukai hambanya yang melakukan akhlak terpuji. Dan hamba yang melakukan akhlak terpuji itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, adik-adik jangan lupa ya untuk selalu melakukan akhlak terpuji dimanapun dan juga kapanpun itu. Oke, di sini kakak akan ngasih contoh 4 perbuatan dari akhlak terpuji. Yang pertama itu ada berterima kasih. Nah, adik-adik tahu nggak sih gimana caranya berterima kasih itu terutama kepada Allah? Nah, cara berterima kasih kepada Allah itu bisa diungkapkan dengan cara bersyukur. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan. Mau itu nikmat sehat, nikmat uang, nikmat adik-adik bisa main sama temen, itu harus disyukuri. Nah, kira-kira gimana sih caranya bersyukur itu? Sini kakak kasih tahu. Yang pertama adalah dengan selalu mengucapkan kata tahmid. Adik-adik ada yang tahu nggak gimana sih bunyi kalimat tahmid itu? Ya, benar sekali. Bunyi kalimat tahmid itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi kalau adik-adik bisa main sama temennya, terus kemudian adik-adik dapat uang saku dari orang tua, jangan lupa adik-adik untuk katakan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, selalu mematuhi perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik di sini tahu nggak sih apa aja sih larangan dan juga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, jadi bentuk perintah Allah itu bisa berupa perintah sholat, perintah zakat, perintah ngaji, dan masih banyak lagi. Nah, dan bentuk larangan dari Allah itu bisa berupa larangan berbohong, larangan mencuri, larangan untuk malas, dan masih banyak lagi. Jadi adik-adik harus selalu menaati perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah ya. Yang ketiga, menggunakan nikmat Allah dengan sebaik mungkin. Jadi kalau adik-adik itu sudah diberi nikmat oleh Allah, maka adik-adik harus menggunakan nikmat itu sebaik mungkin. Contohnya nih, adik-adik udah dikasih nikmat kesehatan sama Allah, maka adik-adik harus menggunakan nikmat kesehatan itu untuk hal yang baik. Contohnya untuk hal berangkat sekolah, untuk ngaji, untuk sholat, untuk zakat, dan masih banyak lagi. Jadi nikmat kesehatan itu jangan adik-adik gunakan untuk bolos sekolah, terus untuk bertengkar, untuk mencuri, jangan ya. Kemudian cara bersyukur yang selanjutnya adalah berbagi kebahagiaan kepada sesamanya. Selanjutnya cara bersyukur yang selanjutnya adalah berbagi kebahagiaan dengan sesama. Contohnya ketika adik-adik punya permen nih, punya permen banyak, maka adik-adik harus bagi permen itu supaya teman adik-adik itu bisa merasakan rasa permen yang adik-adik rasakan itu. Karena itu salah satu bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhlak terpuji yang selanjutnya itu adalah tawadu.
Tawadu itu merupakan istilah dalam Islam dari kata rendah hati. Jadi adik-adik harus senantiasa rendah hati setiap hari ya. Nah, berikut akan kakak bacakan contoh dari sikap rendah hati yang bisa adik lakukan setiap hari. Yang pertama itu adalah tidak suka sombong. Yang kedua itu tidak meremehkan orang lain. Yang ketiga, tidak suka pamer. Yang keempat, mau menghormati orang lain, baik yang lebih muda, seumuran, ataupun yang lebih tua. Kemudian, mau mendengarkan nasihat orang lain. Terus yang terakhir, mau melakukan sendiri perbuatan yang bisa dilakukan sendiri tanpa harus merepotkan orang lain. Oke, yang selanjutnya itu adalah adab bersin. Nah, adik-adik di sini pasti sering kan kalau bersin itu. Nah, bersin itu juga ada tata caranya loh menurut ajaran Islam. Sini kakak kasih tahu. Bersin ada adabnya menurut ajaran Islam. Yang pertama itu adalah adab bagi orang yang bersin. Bagi orang yang bersin itu diusahakan bersinnya itu tidak mengeluarkan suara yang keras dan mengganggu orang lain. Nah, bagi orang yang bersin, ketika sudah bersin itu alangkah baiknya mengucapkan kata Alhamdulillahirobbil alamin. Yang kedua, adab bagi orang yang mendengarkan bersin. Nah, bagi orang yang mendengarkan bersin, maka dianjurkan untuk mendoakan orang yang bersin dengan cara membaca Yarhamukallah jika teman yang bersin itu laki-laki dan Yarhamukillah jika yang bersin itu perempuan. Yang ketiga, ketika orang yang bersin itu mendengarkan orang lain mendoakan untuk dia, maka orang yang bersin itu harus menjawab dengan kata Yahdikumullah. Akhlak terpuji yang selanjutnya itu adalah adab menguap. Siapa yang tahu nih kalau menguap itu sebenarnya perbuatan yang didorong oleh setan. Jadi ketika kita menguap itu harus ada adabnya supaya setan tidak terus mengganggu kita. Sini kak kasih tahu cara adab untuk menguap. Yang pertama itu adalah menahan mulut sebisa mungkin agar tidak terbuka dengan lebar, atau adik-adik bisa menutup mulut dengan tangan. Yang kedua, tidak mengeluarkan suara hah atau sejenisnya. Jadi kalau menguap itu adik-adik sebisa mungkin untuk tidak mengeluarkan suara hah. Yang ketiga, ketika adik menguap, jangan lupa untuk mengatakan Astaghfirullahaladzim, karena menguap itu merupakan perbuatan yang datang dari setan. Tapi kalau bersin itu merupakan perbuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian ya pembelajaran dari kakak. Semoga video ini bisa membantu adik-adik untuk terus melakukan perbuatan baik atau akhlak yang terpuji. Ingat, Allah itu sangat suka hambanya yang melakukan akhlak terpuji atau perbuatan yang baik. Dan ganjaran yang akan didapatkan itu adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian dari kakak. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.